Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Balai Pituturan? Semoga tetap sehat dan tetap waras. Dan kita masih asik berbincang-bincang tentang Pituturan yang berangkat ya dari filosofi Jawa, khusus membahas tentang anti korupsi. Ya. Dan seperti biasa, bersama saya setia menemani Bopo Dr. Awan Kostrat Diharto. Ya, seorang pakar, sebetulnya pakar marketing ya. Iya, saya ahli manajemen sebenarnya. Ahli manajemen. Ya. Tapi semuanya diinternalisasi dalam falsafah Jawa. Falsafah Jawa itu sesuatu yang luar biasa, sebuah pendekatan baru gitu ya. Oke, Bopo. Saya melihat bahwa banyak orang tidak sadar diri gitu ya. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, tidak bermoral, merampas hak-hak orang lain, gitu, dengan nyantai saja, dengan tanpa beban. Bapak melihat fenomena ini juga? Wah ya, saya melihat fenomena ya, sebenarnya itu fenomena micekake wong melek. Berat nih. Micekake wong melek. Ya. Gimana itu? Ya, ini agak kasar ya. Jadi kalau orang Jawa sudah bicara micek gitu, artinya micek itu artinya kalau seharfiah itu membutakan. Ya dasar gawani micek, jadi kasar itu sebenarnya. Ya, dalam bahasa Jawa itu memang punya maksud ya. Karena micekake wong melek itu menganggap orang yang sebenarnya bisa melihat, ya, dianggap tidak bisa melihat, dianggap buta gitu loh. Jadi membutakan orang yang sebenarnya itu bisa melihat gitu loh. Gitu. Ya. Artinya orang dibuat tidak peduli gitu ya? Ya, buta bisa berarti buta secara fisik ya, tetapi buta bisa bermakna juga tidak peduli ya, atau cuek bebek lah gitu terhadap orang lain ya. Orang lain tidak peduli lah begitu ya. Nah, oke. Ini kembali ke pembahasan awal kita, sempat kita singgung kebohongan yang terus-menerus disuarakan, disampaikan, kemudian menjadi kebenaran. Dalam tanda kutip kebenarannya pasti ya. Itu apakah termasuk micekake wong melek? Iya, jelas itu ya. Ya, kebenaran itu kan sebenarnya bisa jadi bermakna kan diulang-ulang, itu kan berarti kebenaran yang sebenarnya miceke wong melek ya. Yang salah itu bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah karena diulang-ulang, sehingga merubah definisi kebenaran itu. Ya, definisi kebenaran menurut orang yang merekayasa sedemikian rupa ya, sekalipun itu sesuatu hal yang tidak benar, yang salah, tapi diulang-ulang dan kemudian mutawatir ya, orang lain juga akan mendukung bahwa itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya itu benar gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya keahliannya Pak Solah ini yang main teknologi. Kalau kita lihat ya di sidang, di kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, itu kan banyak pejabat yang ditangkap korupsi. Itu dia punya dalih gitu ya. Iya, betul. Dulu ada yang punya dalih dibagikan kepada rakyat, padahal itu tidak semuanya, sebagian kecil. Itu termasuk juga ya micekake wong melek itu.
Iya, ya kan iso diatur itu Pak. Iya. Jadi kan ya, mikirnya kan keuntungan ya enggak apa-apa lah, dibagi-bagilah, itu sumber korupsi, yaitu semua orang secara kolektif itu menikmati, dan itu menjadi sebagai sebuah kebiasaan. Malah justru kalau tidak dilakukan secara kolektif dan semuanya dapat gitu ya, dapat bagian, itu menjadi masalah, dan itu sudah biasa. Sehingga kemudian kalau kebiasaan itu berulang-ulang, ini kan jadi habit Pak. Ya. Jadi habit. Justru kalau sudah jadi habit, kalau tidak dilakukan ketidakbenaran itu malah salah gitu loh. Padahal itu sesuatu yang benar. Tapi kalau sesuatu yang benar tidak dibiasakan, itu malah justru menjadi sesuatu hal yang salah gitu loh. Iya. Ada orang beranggapan sih, selama berapa waktu terakhir ini bangsa Indonesia banyak dibohongin terus-menerus. Iya. Tapi di media sosial sekarang ini kita lihat kebohongan yang dulu diterima itu mulai diungkap lagi. Artinya, apakah orang yang dipiceke tadi, betul ya, dipiceke. Itu suatu saat bisa melek, karena dipiceke kan berarti dipaksa kan ya? Ya, bisa dipaksa, bisa tidak sadar, ya, bisa tadi yang jenengan sampaikan, yaitu menjadi kebenaran yang diulang-ulang ya. Iya. Jadi akhirnya menjadi bawah sadar bahwa itu sebenarnya sedang miceke tadi, melek itu. Iya. Itu. Iya. Jadi ketika orang kemudian sudah sadar bahwa yang dia percaya selama ini ternyata bukan salah, sebuah kebenaran ya, ya. Artinya itu salah. Ya. Gitu. Apa konsekuensinya? Ya memang ya ini konsekuensinya ya kerusakan ya, baik untuk orang yang dipiceke ya, termasuk orang yang miceke. Dipiceke itu artinya orang yang dibutakan, dan orang yang miceke itu orang yang membutakan. Ya pasti akan dua-duanya kena dampak yang rusak ya. Pasti akan kena begitu. Oke, artinya teman-teman bahwa sehebat apapun Anda menutupi kebenaran, mengolah kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran, itu tetap akan terungkap, gitu ya. Nah, Bopo, sekarang kita melihat dulu sebenarnya. Orang kan lagi bingung nih, mana yang benar dan mana yang tidak. Sebenarnya apa itu kebenaran? Ya, ini macam-macam versi ya. Bisa menurut Sokrates, bisa menurut Aristoteles. Ya, saya coba pakai pituturan aja gimana? Ya, kalau saya pakai pituturan, ya sebenarnya itu 3S yang belum saya sebutkan di awal ya. Di awal ya. Yaitu sak benere, ya, sak mestine, sak penake. Jadi kebenaran dalam falsafah Jawa itu ya, kalau itu dilakukan kowe nyaman ora, ya kowe pantas apa ora. Jadi pantas dan nyaman atau tidak. Misalnya ya, soal korupsi ya, wong liya orang lain tidak melihat, tetapi kan mripatmu ya. Meripatmu itu kan melihat, ya. Apalagi Gusti Allah pasti melihat, karena di dalam diri kita itu ada 2 malaikat yang menjaga, yang tidak bisa dalam tanda kutip dipiceke, ya, dianggap tidak tahu, ya. Dan kemudian yang kamu lakukan itu pantas atau tidak pantas. Kalau kamu melakukan itu, dirimu itu nyaman atau tidak nyaman? Ya, nyaman atau tidak nyaman. Kalau tidak nyaman dan tidak pantas, ya disitulah sebenarnya adalah
jawaban tentang itu mestinya tidak kamu lakukan karena itu sesuatu hal yang salah, yang keliru. Begitu kalau dalam falsafah Jawa itu begitu. Ya, di main teknologi jelas ya bahwa orang yang melakukan kesalahan apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, itu akan mempengaruhi saraf-saraf tubuh kita. Kemudian membuat ada bagian-bagian tubuh kita yang bereaksi negatif. Itu ngunduh wohing pakarti. Ngunduh wohing pakarti. Ya. Artinya tubuh kita pun merespon negatif, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana orang bisa melihat bagaimana cara orang mengetahui tentang apa yang sebaiknya atau apa yang seharusnya atau yang sebaiknya gitu. Ya, kembali lagi ya supaya kita tidak miceke wong melek ya menganggap orang lain buta. Dan kita itu apa namanya tidak buta gitu ya, melek gitu ya. Ya itu sebenarnya kesalahan berpikir. Ya, yang dimaksudkan buta itu kan sebenarnya kalau saya tidak tahu tetapi orang lain tahu, itu namanya buta. Ya, ini definisi ilmiahnya begitu. Jadi saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Tapi ini miceke ini kan kebalik, Pak. Kebalik. Ya, saya tahu ya, tetapi menganggap orang lain tidak tahu. Jadi ini sebenarnya bukan buta. Ini kebutaan yang tolol gitu ya. Ya, bunuh diri sendiri itu. Ya, bunuh diri ya, sebenarnya kan gitu. Ya, orang lain kan kesalahan berpikir orang lain sebenarnya itu tidak buta. Kamulah yang buta. Ya, kamulah yang seolah-olah menganggap orang lain tidak tahu gitu loh. Itu yang disebut dengan miceke wong melek itu gitu. Konteks itu tadi ada 4 kategori ya? Iya. Apa ya? Kategori tentang orang yang tahu itu. Gimana ini? Jadi kalau saya tahu dan orang lain tidak tahu itu biasa disebut ya definisi orang yang terbuka. Ya, terbuka itu kalau you tahu, saya tahu juga. Itu namanya terbuka, fair gitu. Nah, ini yang kita harapkan ya. Ya, keterbukaan itu kan dia tahu, saya tahu. Ya. Kemudian yang kedua itu saya tahu, tetapi orang lain tidak tahu. Ya, itu definisi apa yang dinamakan rahasia. Jadi rahasia itu kan sebenarnya saya tahu tetapi kamu tidak tahu gitu loh, atau orang lain tidak tahu. Ya, korupsi itu kan sebenarnya di dalam ruang rahasia gitu. Di dalam ruang rahasia yaitu bahwa saya tahu ya, tapi orang lain tidak tahu. Itu kebanyakan korupsi di situ. Itu hanya asumsi orang lain tidak tahu. Gitu asumsi. Ya, itu kesalahannya, kesalahan berpikirnya karena menganggap orang lain tidak tahu ya. Padahal kalau dalam itu terjawab itu sebenarnya tahu itu tahu itu saya tahu ya. Itu sebenarnya kan orang lain tidak tahu ya. Itu sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk miceke wong melek, mana mereka tahu, orang lain itu pada tahu. Apalagi di zaman. Nah, kalau kemudian saya tidak tahu, orang lain tidak tahu juga, itu yang disebut dengan misteri. Ya, misteri tidak apa-apa lah. Ya, nanti akan terungkap dengan sendirinya ketika sama-sama tidak tahu. Ya, seperti itu. Tadi saya ingin menyambung bahwa di era digital sekarang ini, yang sering disebut jejak digital itu bisa dilihat
Ya, betul. Gitu. Yes. Ada pertemuan rahasia segala macam, toh akhirnya bocor juga, gitu kan? Iya. Artinya teknologi sudah membantu pelaksanaan pituturan Jawa ini. Ya, betul. Agak sulit orang untuk berusaha miceke. Ya. Jadi itu cuman sebenarnya miceke wong melek itu asumsi, itu ketololan yang banget begitu, bahwa orang lain tidak tahu. Wong di era digital seperti ini tidak ada orang yang tidak tahu, yang tersembunyi saja menjadi tahu kalau itu pernah dilakukan. Oke. Ya, tapi kalau belum pernah dilakukan ya itu tetap saja menjadi misteri. Tapi jejak digital itu kan sebenarnya mereka sudah melakukan, hanya kemudian seolah-olah dianggap orang lain itu lupa dan tidak tahu, padahal sudah sangat mudah sekali untuk dilacak di dalam jejak digital itu. Oke, sahabat Balai Pituturan. Anda jangan mau untuk dipicek, untuk dijadikan orang yang micek gitu ya. Anda harus tetap menjadi orang yang melek, selalu waspada gitu ya, orang melek. Supaya apa? Kita selamat di dunia dan di akhirat. Gitu. Kalau kita mau dipicek gitu, itu pasti karena Anda orang yang mau dipicek itu karena milik understanding lian. Iya, apa itu? Artinya orang yang mau dipicek itu kan karena dia ingin memiliki. Iya, betul, ya. Gitu. Underbeing lian. Artinya bahwa tadi filosofi Jawa tentang anti korupsi dalam falsafah Jawa itu menyangkut keseluruhan sistem, baik dari diri pribadi, individu gitu ya, sampai kepada sistem di lingkungan dan sebagainya. Oke, Bobo, yang kalimat kunci terakhir yang ingin disampaikan tentang filosofi Jawa yang anti korupsi apa? Ya, memang sebenarnya kita harus punya kesadaran ya, bahwa ya sekarang tidak lagi saatnya ya, dan tidak lagi zamannya untuk miceke wong melek gitu, karena sekarang sudah banyak orang yang bisa melek. Dipicek-picek ini ya tetap saja nanti pada akhirnya akan melek, akan tahu ya. Karena apa? Karena ya perkembangan teknologi yang ada. Jadi berbuat baiklah ya untuk sesama ya, melakukan karakter-karakter yang bagus ya. Jangan korupsi supaya kita itu enteng gitu loh ya. Enteng. Kamu tahu, saya juga tahu. Artinya sama-sama tidak picek. Baik, terima kasih Bobo atas perbincangan ini, dan kita akan berjumpa lagi sahabat Balai Pituturan di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau.